After a terrible earthquake tore through Turkey and Syria, leaving devastation and wreckage on both sides of the border, at least 3,500 people have died and rescuers are trying desperately to pull survivors from beneath the rubble. Around 4 a.m. on Monday, one of the largest earthquakes to hit the area in a century jolted locals out of their beds and sent tremors as far as Lebanon and Israel. In areas under government control, 656 people have died, primarily in Aleppo, Hama, Latakia, and Tartus. The Syria Civil Defense, often known as the White Helmets Group, claimed 480 fatalities in regions under rebel control. In the midst of a violent civil conflict that started in 2011, anti-government rebels control a large portion of northwest Syria, which borders Turkey. According to the United States Geological Survey, USGS, the 7.8 magnitude earthquake's epicenter was 24.1 kilometers, 14.9 miles, beneath the surface, 23 kilometers, 14.2 miles, east of Nurdagi in Turkey's Gaziantep region. Allah'ım bu nasıl? Allah'ım dur. All day long, there have been several aftershocks. According to the USGS, the largest, a significant earthquake with a magnitude of 7.5, struck Turkey roughly 9 hours after the first quake. Nearly 95 kilometers, 59 miles, videos posted on Turkish social networks showed people waiting for assistance as day broke over rows of fallen buildings, some of which had homes exposed to the elements. Many nations have deployed rescuers to the affected areas. The quake that struck Turkey on Monday is thought to be the largest to have struck the country since a similar-sized earthquake that killed 30,000 people in 1939. Less than 5 earthquakes of this size strike the planet each year on average. Despite the fact that it is a fairly vast fault zone, this earthquake is bigger than anything they have recently experienced. In Gaziantep, several structures have fallen. Southern and central Turkey have both experienced powerful aftershocks. A 6.7 magnitude aftershock struck around 32 kilometers, 20 miles, northwest of the original earthquake's epicenter about 11 minutes later. "19 minutes after the first quake, a powerful aftershock with a magnitude of 5.6 was felt. As day broke in Turkey, images revealing the disaster's actual scope appeared. Allah'ım ya Rabbim, binanın haline bak. Crops and everything else that is growing in this area will also be affected. This has far-reaching effects that will have an effect on this area for weeks and months. Syria's condition, however, seems to be grave. Of Allah'ım.
Bu şimdi oldu arkadaşlar. Şimdi oldu saat 10 sıralarında. Tamamen bıraktı kendini. Keluaran pasal 12. Ya, di sana kita akan menemukan ada tulah yang ke-10 yang diperbuat oleh Tuhan. Ini merupakan sebuah tulah atau kutukan ya yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada Mesir ya, terkhusus kekerasan hati dari Raja Firaun ya, yang tidak mau atas perintah Tuhan yang disampaikan oleh Musa supaya orang-orang Israel itu dibebaskan dari perbudakan. Orang Israel yang diperbudak di Mesir kurang lebih 430 tahun. Ini waktu yang sangat begitu lama yang mereka alami. Dan setelah bangsa Israel itu sudah menangis di hadapan Tuhan, memohon supaya Tuhan yang tinggi, yang maha kuasa itu menolong dan juga membebaskan mereka. Sehingga Tuhan mendengar apa yang diminta atau dimohonkan siang dan malam oleh orang-orang Israel yang ada di Mesir. Oleh sebab itu Tuhan merancangkan ya, ada 10 ya, tulah bagi Mesir supaya Firaun itu dapat melepaskan orang Israel dan dibawa oleh Musa. Tulah yang terakhir ya, ini berbicara tentang anak sulung mati ya, mulai dari anak sulung binatang sampai kepada anak sulung Raja Firaun ya. Akan bacakan bagi kita, maka pada tengah malam, Keluaran pasal 12 ayat yang ke-29. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir dan anak sulung Firaun yang duduk di tanah, sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Ya. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama-sama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Setelah seluruh anak sulung, mulai dari anak sulung Firaun sampai kepada anak sulung binatang. Ya, kita bayangkan saudara bahwa di ayat yang ke-30, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Peristiwa itu begitu mengharukan dan begitu pedih dirasakan oleh seluruh orang-orang Mesir. Sebab pada awalnya saudara, orang-orang Israel sudah diperlengkapi, sudah dibuat tanda, ya, yaitu sebagai tanda darah. Darah itu menjadi tanda sebuah janji bagi orang-orang Israel atau orang Ibrani yang ada di Mesir untuk disapukan di atas pintu, ambang pintu rumah-rumah mereka. Ketika malaikat maut melewati rumah-rumah orang Israel yang ada di Mesir, maka mereka diselamatkan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mengapa kita mengambil tema ini? Ini adalah tema yang khusus yang terjadi begitu kelam pada masa itu oleh karena kekerasan seorang pemimpin Mesir, yaitu Firaun, terhadap bangsa Israel.
Orang-orang Israel tidak diberi kesempatan untuk dapat beribadah kepada Tuhannya. Mereka dikekang dengan begitu hebat. Ya. Nah, oleh sebab itu Allah mendengar segala seruan orang-orang Israel yang ada dalam perbudakan itu. Ya, mereka menangis siang dan malam untuk meminta pertolongan Tuhan supaya dibebaskan dari keadaan itu. Saudaraku, kaitan demi kaitan bagaimana Allah bertindak begitu keras ya terhadap Fir'aun pada masa itu. Dan pada akhirnya Fir'aun mengalah supaya kamu dapat beribadah. Nah, inilah perkataan Fir'aun kepada bangsa itu. Saudara tahu bahwa Fir'aun tidak begitu tulus merelakan orang-orang Israel yang diperbudak selama 430 tahun di Mesir. Ketika bangsa itu sudah keluar dari Mesir, mereka melewati Laut Teberau yang begitu luas. Dan Allah memerintahkan Musa supaya membelah Laut Teberau dan mereka berjalan di tanah yang kering. Bayangkan ya, ini adalah ajaib, sungguh ajaib, bahwa mereka berjalan di tanah yang kering sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Laut Teberau begitu dalam dan terbelah dua, ya, sehingga bangsa itu berjalan di tanah kering melewati Laut Teberau. Fir'aun memerintahkan seluruh tentara yang berkuda untuk mengejar mereka. Dan ketika mereka sudah melewati Laut Teberau, seluruh pasukan Mesir dalam pengejaran itu sudah berada di dalam lautan di mana orang-orang Israel melewatinya. Begitu mereka berada di dalam lautan yang begitu dalam dan besar, maka Allah tidak lagi memberikan ampun kepada mereka. Ya. Lalu Allah memerintahkan Musa untuk mengulurkan tongkatnya ke dalam lautan itu, sehingga Laut Teberau bersatu kembali. Dan semua orang yang mengejar mereka, tentara-tentara berkuda dan ribuan tentara lainnya, semuanya mati dalam lautan yang begitu mendalam. Nah, inilah salah satu ya, peristiwa yang tidak bisa dilupakan sampai hari ini. Dan ini bukan hanya sebuah cerita, saudara, tetapi ini adalah fakta yang benar yang dialami oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Mengapa itu terjadi? Karena Tuhan melakukan segala apa yang Dia lakukan itu menjadi tindakan yang patut dilakukannya sebagai peringatan bagi kita pada saat hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, malapetaka yang terjadi di setiap bangsa-bangsa, kebanyakan umat manusia itu tidak mengarah pikirannya kepada perbuatan Tuhan, hanya berdasarkan sebuah ya, peristiwa bencana biasa yang terjadi, karena itu merupakan bencana alam yang biasa yang dialami oleh alam atau perubahan alam itu sendiri, saudara. Nah, ini mengapa orang-orang atau bangsa-bangsa tidak jeli melihat keadaan zaman ini? Mengapa? Karena mereka menggunakan akal dan pikiran mereka untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi seperti itu, saudara. Terjadi dengan akumulasi yang terjadi
dalam fenomena alam yang bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, ini kan sebuah kemunduran kita, orang-orang percaya, yang mengaku kita bahwa Allah itu memiliki segala sesuatu. Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Ya. Ini yang sering dilupakan oleh bangsa-bangsa. Karena semakin maju sebuah bangsa, semakin hebat sebuah bangsa, maka alangkah tipisnya mereka mengakui keberadaan Tuhan yang benar. Ya, semakin canggih zaman ini, semakin manusia tidak pernah lagi menoleh atas kuasa Tuhan yang bisa terjadi sesuai dengan apa yang direncanakan Tuhan. Bagi kita orang-orang percaya, peristiwa-peristiwa setiap bencana alam, baik banjir, baik gempa bumi, baik tanah longsor, baik penyakit sampar, apa saja yang terjadi yang bisa dapat membunuh setiap orang, itu tidak lepas dari segala perbuatan Tuhan kepada setiap manusia. Amin ya. Inilah yang harus kita pahami. Ya. Kita boleh memiliki titel yang tinggi, kita boleh memiliki sekolah yang tinggi, kita boleh memiliki harta yang banyak, kita boleh memiliki segala sesuatu yang kita inginkan ada, tapi jangan lupa, ketika alam sudah berkecamuk, ketika alam sudah menunjukkan identitasnya, maka itu adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan bagi setiap manusia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita boleh melihat peristiwa beberapa hari yang lalu yang terjadi di Turki dan juga di Syria, ya, apa yang kita pandang secara manusia dalam peristiwa itu? Lalu timbul banyak pertanyaan, mengapakah itu terjadi? Setiap yang terjadi harus ada sebuah kasualitas atau harus ada sebab dan akibat. Karena Tuhan tidak bodoh mengizinkan sebuah peristiwa tanpa ada sebab dan akibat. Tidak ujuk-ujuk itu terjadi begitu saja, saudara. Nah, kalau kita memastikan, kita melihat dalam peristiwa itu, lalu timbul sebuah pertanyaan, apakah Tuhan begitu tega melakukan hal itu? Inilah pertanyaan kita selagi kita adalah seorang manusia yang memiliki perasaan seperti perasaan kita. Tetapi kita tidak pernah merasakan bagaimana yang Tuhan rasakan ketika manusia itu sudah berpaling darinya. Saudara tahu bahwa dalam perspektif peristiwa yang terjadi gempa bumi yang ada di Turki dan Syria, ini adalah peristiwa yang begitu mengharukan dan membuat seluruh hati manusia amat pedih. Rasanya tidak cukup air mata untuk mengukur segala apa yang terjadi. Tidak cukup hanya kita merasakan penderitaan itu dengan apa yang kita pikirkan dalam hati kita sendiri. Iya. Karena ketika berpikir, sekalipun pikiran kita itu terkadang tidak sanggup lagi memikirkan hal itu, karena peristiwa itu sudah terjadi.
maka tidak ada sesuatu apapun yang kita lakukan untuk memulihkan keadaan itu, karena itu sudah terjadi. Ya, kita sebagai umat-umat Tuhan, kita tidak memandang ras, agama, dan golongan. Dan orang-orang percaya, orang-orang Kristen tidak pernah memiliki sebuah kasta atau ukuran siapa yang harus ditolong dan dibantu. Ya, tetapi kita masuk dalam rasionalitas kita sebagai manusia, merasakan kepedihan begitu mendalam. Tidak ada kata-kata lagi yang mau kita sampaikan untuk memikirkan peristiwa itu. Sebagai orang percaya, kita hanya mampu berdoa supaya pemulihan itu bisa terjadi. Amin ya. Kita berdoa itu, maka ada pemulihan. Sekalipun rasanya saya pribadi melihat hal itu dari jauh sekali, hanya dari melihat dari media sosial saja. Ini merupakan kepedihan yang sangat mendalam. Saya tidak tahu berapa ribu hari ini. Tanggal 12 Februari 2023, saya tidak tahu berapa ribu. Berapa banyak yang harus mati dengan sia-sia. Yang harus meninggalkan rumah mereka yang tersisa. Ini adalah sebuah bentuk perbuatan Tuhan, boleh Dia izinkan karena ada sesuatu dan sebab yang pastinya telah melukai hati Tuhan, sehingga Tuhan sendiri pun tidak memiliki rasa iba dalam keadaan itu. Dan saya boleh jelaskan sedikit, saudara. Masih segar ingatan kita terhadap pemerintahan Turki, Presiden Recep Tayyip Erdogan. Setelah dia seorang presiden, ya, dan dia masuk menjadi seorang politik Islam yang kuat dan taat, saudara. Ya, kita tahu bahwa Erdogan melakukan tindakan yang sangat tidak manusiawi, kalau saya katakan seperti itu, dengan merampas, ya, sebuah gereja Kristen Hagia Sophia yang ada di sana sebagai kebanggaan orang-orang Kristen yang ada di Turki. dan sangat dikenal bersejarah, ya, salah satu bangunan yang bersejarah mulai dari Kekaisaran Bizantium, di Istanbul, Turki. Dan gereja Kristen Hagia Sophia itu diubah oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menjadi sebuah masjid tanpa memikirkan sebuah realitas di masyarakat Turki itu sendiri dan juga di seluruh Eropa atas langkah-langkah yang dilakukan oleh beliau. Ya, ini adalah perbuatan yang sangat melukai
hati orang-orang Kristen yang ada di Turki. Karena bangunan itu adalah bangunan yang bersejarah pada masa Kekaisaran Bizantium. Ya. Dan sebulan kemudian atau 2 bulan kemudian, Presiden Turki Tayyip Erdogan juga mengubah gereja Kora menjadi masjid. Dan berita ini dilansir dari Reuters pada Jumat tanggal 20 Agustus tahun 2020. Ini adalah sebuah langkah yang sangat sulit dilupakan oleh orang-orang Kristen di sana. Saya tidak mengatakan bahwa ini sebuah hukuman bagi Turki. Saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi ada kasualitas, ada sebab akibat yang telah dilakukan oleh pemerintahan yang lazim, yang jolim kepada minoritas yang ada di sana. Sehingga saudara tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah tertidur. Tuhan tidak pernah tertidur melihat fakta-fakta sesungguhnya. Jeritan orang-orang Kristen yang ada di sana kepada Tuhannya, ini pasti sebuah efek yang sangat luar biasa. Bagaimana mereka membangun begitu megahnya tempat itu dari seluruh dana-dana jemaat yang dikumpulkan dari mungkin berbagai negara, dibantu untuk membuat gedung yang megah itu. Tiba-tiba dalam pemerintahan Erdogan diambil alih dan diubah menjadi sebuah masjid. Dan ini sebuah penderitaan bagi orang-orang Kristen Ortodok yang ada di sana. Dan saya boleh katakan bahwa sesungguhnya Presiden Erdogan itu merampas secara politis gereja Hagia Sophia yang yang dibanggakan selama ini oleh orang-orang Kristen. Kalau andai kata, saudara, andai kata, ini berandai-andai, saudara. Ini jangan pula menista namanya, ya. Andai kata di bangsa ini kita kenal Masjid Istiqlal yang ada di ibu kota, yang dibanggakan oleh seluruh umat Muslim. Saking megahnya Masjid Istiqlal itu bisa membuat sampai ratusan ribu, kalau saya tidak salah ya. Kalau saya salah dikoreksi. Tiba-tiba diubah. Ini andai kata ya. Tiba-tiba diubah, diambil alih oleh pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, diubah menjadi gereja. Kita coba tarik, saudara. Diubah menjadi gereja. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Tidak bisa membayangkan andai kata itu bisa terjadi. Kalau kita melihat dengan hati dan mata kita, dengan hati kita yang paling dalam tentang apa yang dilakukan oleh Presiden Tayyip Erdogan, Presiden Turki, yang mengambil alih gereja Hagia Sophia itu yang sudah ratusan tahun dibanggakan oleh orang-orang Kristen, tiba-tiba diambil alih dan dijadikan sebuah masjid. Ini kan luar biasa, saudara. Ada begitu banyak air mata perjuangan orang-orang Kristen, orang-orang yang miskin mungkin, berdoa kepada Tuhan atas apa tindakannya. Protes dunia mengalir, termasuk Eropa, Amerika, semua. Pada kesempatan ini saya tidak mengatakan bahwa jiwa yang ada di Turki yang memakan ribuan, bahkan mungkin bisa di atas 10.000 orang terbunuh merupakan sebuah hukuman. Saya tidak mengatakan itu karena saya manusia biasa. Ya mungkin melakukan segala mungkin kesalahan dan dosa.
Tapi ketika ada umat-umat Tuhan tertindas di sana, maka Tuhan itu tidak pernah tertidur, terlelap, tapi dia selalu terjaga melihat dan mendengar segala apa yang diungkapkan oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Ya. Mari kita introspeksi diri. Mari kita melihat dengan jernih atas apa yang terjadi di sana. Bangsa Indonesia juga harus mawas diri. Ada berbagai agama-agama yang berbeda. Kita Bhinneka Tunggal Ika. Kita memiliki Pancasila. Ya, saling menjaga antara satu dengan yang lain. Saling koreksi apa yang menjadi kekurangan kita masing-masing. Karena sekalipun orang beragama, itu tidak lepas dari kesalahan dan kejahatan. Tetapi kita menyadari kejahatan dan kesalahan yang kita lakukan sebagai manusia. Ketika kita mohon ampun di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni korban-korban, keluarga korban yang masih hidup. Ayo kita merenungkan peristiwa ini sebagai peristiwa yang sangat luar biasa. Indonesia bisa terjaga, bangsa ini bisa terjaga. Hanya satu, kita mengasihi sesama kita.